Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah senantiasa bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita sholawat dengan sholawat yang kita coba sekhusuk mungkin ya, tapi menyadari keterbatasan ilmu dan lain sebagainya. Kita berusaha meraih keutamaan sholawat. Dalam hadis dikatakan kalau kita sholawat sekali, dibalasnya 10 kali dengan kualitas sholawat Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah pun bersholawat kepada kita. Nggak kebayang kan gimana rasanya dibalas sedemikian rupa. Al-Fatihah, sahabat-sahabat, adalah kitab, umul kitab. Jadi dia pembuka di dalam Al-Quran. 7 ayat. Dan surat berikutnya dari Al-Quran, mulai dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, adalah mengulang-ulang tentang Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah adalah umul kitab, kitab induk. Ayat-ayat berikutnya adalah Kitabul Mubin, kitab penjelas dari 7 ayat. Maka Rasulullah mengatakan Al-Quran adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Di mana diulang-ulangnya? Nah, di situ yang membutuhkan akal, pendalaman, kegigihan untuk belajar, tidak sekedar dibaca Arabnya sampai tidak tahu apa artinya gitu. Jadi wajib buat kita seorang muslim dalam kesempatan hidup ini mumpung masih ada nafas untuk mendalami Al-Quran sebisa mungkin. Dan itu yang kita coba lakukan, ya sebutir debu upaya untuk mendekati Al-Quran. Kita mulai kajian suluk udah 6 tahun lalu, hampir 7 tahun ya, 2016 kan kita mulai, alhamdulillah. Setiap minggu gitu ya, kecuali kalau lagi liburan anak-anak sekolah mungkin. Kita coba satu ayat, explore, satu ayat explore. Kita coba buka konkordansi, ayat yang sama, kata yang sama, di ayat yang lain bermakna apa. Jadi kita mencoba membuka kitab Al-Quran, kita mencoba lihat paralelnya dengan kitab yang ada dalam diri. Seperti apa makna keterbukaan sebuah laut, seperti Musa dibukakan lautan gitu. Jadi kitab kauniyah, kitab alamnya adalah fenomena dibuka lautan. Tapi di dalam juga ada yang terjadi. Nah, apa itu? Itu harusnya mulai bisa melihat ada jejak-jejak Quran di dalam setiap takdir kehidupan kita perlahan-lahan. Dengannya hidup menjadi lebih bermakna. Dengannya kita menjadi lebih mengagungkan dan lebih melihat betapa benar Quran ini adalah mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan kita udah hafal dari SD ya, mukjizat terbesar Rasulullah, Al-Quran, hafal cangkem. Tapi di mana buktinya gitu bahwa ini mukjizat terbesar? Toh sebagian orang melihat, enggak, Musa lebih gede mukjizatnya, dia bisa membelah lautan. Tuh. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Al-Quran apa hebatnya? Kalau anak kita nanya begitu, kan harus bisa dijawab dengan rasio akal mereka. Jadi itu adalah sebuah discovery, hal yang mesti kita buktikan sendiri. Jadi insya Allah kita akan terus berniat mempelajari ini Al-Quran, menggali setiap ayatnya dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Karena dikatakan tidak bisa mendekatinya gitu, illal mutahharun dalam Al-Quran, kecuali yang disucikan. Hati terutama hati. Tentu sebelum itu kita lebih baik wudu gitu ya. Ritual saya sebelum
Memulai ini adalah wudhu, sholat, duha gitu. Dan memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia mengambil alih. Gitu. Sebisa mungkin gitu ya. Saya tahu keterbatasan diri saya. Jadi ketika ya ilmu datang, itu adalah sebuah pemahaman yang datang, yang terbukakan, sungguh tidak ada selain Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Jadi dan kita butuh untuk terus memperdalam tentang ilmu, tentang kehidupan. Karena jiwa itu hausnya cuma satu, tentang Allah Ta'ala, tentang siapa dia. Dan dia hanya ada kerinduan untuk ma'rifatullah, kembali kepadanya. Makanya jiwa itu makin dia bangun, dia cerdas, karena setiap takdir adalah datang dari yang maha tinggi, Allah Ta'ala. Makanya kalau karakter jiwa, dia tidak akan rapuh menghadapi kehidupan. Kalau jiwanya bangkit ya, dia tidak rapuh menghadapi kehidupan, dia tough, dia tidak akan mengeluh, karena dia melihat segala sesuatu dari sang pecinta, sang cintanya. Seperti orang jatuh cinta, semua enak gitu, semua mengagumkan. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, ketika kita masih terseret-seret menghadapi takdir kehidupan, fenomenanya bisa macam-macam, sahabat-sahabat. Dibikin anak kita begini, begitu, pasangan begini, begitu. Allah punya 1001 cara yang membuat kita mentok nih akal pikiran, what to do gitu, sampai nggak tahu mesti gimana. Itu adalah ruang fakir. Itu hari raya tuh buat seorang yang beriman. And that's when Allah ingin memperkenalkan dirinya. Gini loh caranya, gini. Aku ajarin langsung, gini. Jadi jangan takut kalau menghadapi sebuah kesempitan, sebuah kondisi yang nggak tahu mesti gimana gitu ya. Gaib, ya. Duit nggak tahu dari mana ini bayar si teteh sekolah misalnya. Hal-hal seperti itu adalah seperti di hadapan laut, di belakang ada Firaun ngejar, mepet gitu. Waduh, mati nih gue gitu kan. Atau waduh, nggak bisa bayar kontrakan misal. You name it, sesuatu yang secara logika habis sudah. Toh Allah punya jalan. Nah, mestinya dari kisah Musa kita belajar juga untuk percaya kepada hal yang gaib. Bukan maksudnya klinik, gaib itu ya kita nggak bisa lihat dengan panca indera ini, tapi Rasulullah berkata begini, salah satu tanda zuhud adalah orang yang zuhud ya, orang yang hatinya berjarak dengan dunia. Kalau mau tes hati kita masih berjarak atau terlalu dekat atau bahkan melekat dengan dunia, sahabat-sahabat, kalau hati itu dia hanya punya tempat buat satu. Jadi kursinya cuma satu. Kalau dunia lagi duduk, mesti akhirat nggak ada. Allah nggak ada. Jadi kalau dia masih cinta dunia, jelas Allah nomor sekian. Tanda zuhud adalah salah satunya ya, dia lebih percaya kepada rezeki yang ada di tangan Allah dibanding rezeki yang di tangannya. Rezeki yang ada, yang Allah siapkan, kita tidak bisa melihat dibanding saldo di rekening kita, dibanding deposito kita, dibanding pekerjaan kita yang katanya gajinya bagus. Kan kita nggak tahu, one day bisa pergi begitu aja. Tabungan bisa dihack orang, hilang. Nyimpen di bank, banknya likuidasi, duitnya nggak balik, banyak kejadian. Kita merasa, wah punya duit, Allah bikin gampang hilang. Nah, begitu itu tidak ada, orang bisa gila, saking melekatnya. Dan kadang kita diuji dengan kehilangan-kehilangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah kekurangan buah-buahan, gitu ya. Diuji dengan kelaparan, kekurangan, kesempitan. Dan itu adalah niscaya. So learn from perjalanan kisah Musa dan kaumnya, Bani Israel ini, bahwa yang namanya perjalanan, yang namanya suluk, kan ini kajian suluk soalnya. Suluk kan perjalanan ya, menempuh sesuatu. Secara umum petanya adalah dari negeri Mesir menuju Kanaan. Di situ ada Baitullah, yaitu Baitul Maqdis, Yerusalem, the promised land.
Itu adalah seruan sebenarnya buat kita. Ini kisahnya sejarah sih dulu, iya, tapi Quran bukan sekedar berita sejarah, bukan sekedar buku sejarah. Ini kitab suci. Maka kita mendekatinya pun harus takzim. Derajat ketakziman kita membaca Quran, mendekati Quran pun sudah dapat jaza. Kita bukanya sampai ada yang dicium, sampai ada yang pakai parfum, disimpannya juga di tempat yang tinggi, nggak ditumpuk oleh buku yang lain. Adab-adab seperti itu, sahabat-sahabat, Allah memerhatikan. Bacanya nggak sambil tiduran kayak baca novel gitu ya. Udah wudhu, kalau kemana-mana megangnya pun di dada, misalkan nggak sembarangan. Itu adab-adab. Anda tahu ini every words, ini firman Allah Ta'ala. Surat Cinta nih. Nah, dalam perjalanan sahabat-sahabat, namanya juga lagi ini ya, safar. Dalam perjalanan itu banyak hal yang tidak nyaman. Namanya juga belum nyampe. Ingat, jadi ketika kita merasa down, ketika merasa energi habis, itu adalah situasi-situasi yang melingkupi orang sedang dalam perjalanan. Harus sabar. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Kok gitu-gitu lagi? Ya udah, itu aja dulu. If that doesn't help, I don't know what can help. Sesimpel itu. Nggak mesti bayar ini itu. Sholat, sabar. Udah, nggak perlu perantara, nggak perlu apa. Bisa nggak menghadapi tantangan hidup ya? Nggak panik dulu. Ya, nggak selalu sana sini. Wah, ingin berusaha apa ya, mencari solusinya sendiri sebelum ngadep dulu sama Allah Ta'ala. Nah, kalau suluk harus mulai terbiasa ngadep sama Allah dulu. Sebelum nelfon sana sini, sebelum nge-WhatsApp sana sini, sebelum konsul sana sini, ngadep Allah dulu. Itu adab. Dalam sejarah sahabat-sahabat Bani Israel diperintahkan berangkat ke Baitul Maqdis, tanah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Di situ nanti ada Baitul Maqdis, artinya rumah yang dikuduskan. Jadi sebenarnya ada 2 titik di bumi yang punya hubungan dengan langit, yaitu Baitul Maqdis dan Baitul Haram. Di situ sebagai pertanda ada 2 batu yang jatuh dari langit. Satu menjadi Hajar Aswad, satu terletak di Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Disebut Bait Maqdis karena ada kudus. Menjadi kudus karena ada Ruhul Kudus, singkatnya begitu. Tapi apa itu bait? Rumah. Rumah yang mana? Ini sejarahnya ada. Oke, ya. Kita simpan. Sekarang kita mau melihat korelasinya sejarah ini dengan diri kita. Kita yang tengah berjalan mesti menemukan Baitul Maqdis. Maksudnya apa? Kan bukan kita kemudian jalan beneran ke sana. That's not the idea. Tapi kita dalam menyelami kehidupan, mengarungi takdir dia, apa yang harus dituju? Bait itu adalah baitullah, yaitu qalb di dalam diri kita. Tempat di mana Allah Ta'ala, bukan zatnya ya, kuasanya bertajali. Seperti dalam hadis qudsi, panjang hadisnya, tapi bicara tentang siapa yang mendekat kepada aku dengan melakukan sholat-sholat ibadah sunnah ya, maka aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku menjadi telinganya ketika dia mendengar. Sebuah ungkapan penyatuan. Bukan kita menyatu dengan Allah, tidak bisa. Zat hancur, kita nggak bisa. Dengan kuasanya. Jadi seorang yang sudah masuk makom kolb, jadi kolb ya, terbentuk kolbnya itu sepakat terus sama Allah Ta'ala. Tidak mau dia menginginkan sesuatu, bahkan merasa sesuatu, apalagi merespon dan bekerja tanpa ada lampu hijau dari Allah Ta'ala. Sampai begitu. Jadi artinya
Sebagai insan, kita harus bergerak dari alam jasadiyah atau bumi Mesir, alam pikiran, ya, alam syahwat, dunia banget, harus pindah untuk ke negeri Yerusalem, Baitul Maqdis. Sebenarnya itu adalah sebuah seruan untuk menemukan surganya masing-masing dengan ciri bahwa di situ ada batu dari surga, dari langit. Dengan kata lain, perjalanan Bani Israel, suluk adalah menyeberang dari dunia palsu, dunia fana, dunia yang selalu tidak pernah gagal mengecewakan kita, bikin kita ketar-ketir, because that's the nature of the world, fana. Ada masa waktunya, ada binasanya. Dan jiwa tuh secara fitrah nggak suka sesuatu yang binasa. Itu digambarkan dalam penggal ketika Ibrahim alaihissalam ceritanya mencari Tuhan gitu ya. Oh dia lihat, oh mungkin bulan gitu ya, indah, bersinar, tapi hilang. Begitu pagi menjelang, datang matahari, cahayanya lebih terang. Nah, ini barangkali. Kemudian senja datang, matahari pun terbenam. Itu kan simbol ya. Tentu seorang Ibrahim cerdas, dia bisa membedakan apa itu bulan, matahari. Tapi simbol bahwa orang tuh cari sesuatu yang bisa mengekalkan dirinya kok. Dan ketika dia tahu bahwa aku akan mati someday, cara dia mengekalkan diri adalah lewat anak-anaknya. Dan itu kadang-kala terjadi sebuah ironi, orang tua kemudian memaksakan, kamu harus jadi ini. Karena dia ingin jadi itu. Gitu. Dan dia memaksakan, impose that to the children. Kasihan anak-anaknya. Dia dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Karena hawa nafsu orang tuanya. Karena dia ingin abadi. Jadi ada suatu fitrah, kecenderungan untuk abadi. And go on and so forth. Oke, ketika dia tahu usianya berbatas and there's nothing he can do about it, dia bikin sebuah kekaryaan yang dia pikir akan abadi. Dia meninggal akan dikenang orang, mungkin sebuah bangunan yang akan ada di situ ratusan tahun. The idea of that, ide itu tuh udah bikin dia semangat banget. Dia mencurahkan kehidupannya demi mengukir namanya di peradaban supaya abadi. Tapi kita lihat dari peradaban ke peradaban, kalau kita baca dalam Al-Quran, betapa banyak peradaban yang hancur. Sampai kata Al-Quran ada peradaban yang nggak ada, bahkan sisanya tidak ada. Kalau kaumnya, ada beberapa kaum ya masih ada sisa-sisanya. Dalam Al-Quran dikatakan kaumnya Lut gitu ya, sampai hilang sisa. Karena tidak boleh ada sedikit pun traces of that. Jadi kita mau bangun keren segimana apapun, dikasih gempa bumi aja kemarin. Kayak di Turki, hilang semua. Jadi mestinya kita mesti merenung ya, yang dimaksud dengan keabadian itu apa. Nah jadi dengan suluk kita melihat lagi, mereorientasi lah. Aku nyari apa sih gitu selama ini? Aku tuh yang ngebut sana sini, pergi pagi pulang malam gitu ya. Coba deh direorientasi lagi. Caranya begini. As simple this. Kalau nanti malam mati, udah siap belum? Karena zikrul maut, mengingat kematian tuh menjadi merelativasi semuanya. Kalau nanti malam mati, ada satu hal yang bisa dilakukan, what will that be? Gitu. Yang kira-kira bisa menyelamatkan kita, melanjutkan kita, secure our position di alam nanti. Karena sahabat-sahabat ya, orang sakaratul maut, pernah lihat sakaratul maut, orang ada yang tersenyum, gitu ya, dingin dari kaki, diambilnya kan gitu ke atas. Ada yang membelalak matanya, seperti ketakutan gitu, kayak horor. Jadi dikatakan begini, kalau orang meninggal sakaratul maut, itu
kan jiwanya udah mau diambil sama ruh. Jiwa dan ruh akan diambil. Ada bayangan-bayangan tentang alam ke depan yang akan dihadapi sesuai dengan kondisi dia saat meninggal. Kalau dia banyak amalnya, ya, banyak nolong orang, orangnya baik, tidak banyak menyakiti. Jadi ketika dia hilang, pergi tuh semua banyak yang nangis. Dia bisa tersenyum. Cerah gitu mukanya. Kan itu nggak bisa dimanipulasi ya, nggak bisa diada-adakan. Ya. Kan ada orang yang meninggal tuh bersih wajahnya dan tersenyum. Alhamdulillah, semoga itu tanda alam barzahnya selamat. Ada juga yang begitu diambil nyawanya melotot gitu ya, mengerikan. Sampai harus ditutup matanya manually gitu. Dia melihat hal yang mengerikan. Jadi neraka dan surganya udah mulai diperhatikan ketika sakaratul maut. Karena yang namanya alam barzah itu adalah neraka atau surga pendahuluan. Kalau calon neraka, nauzubillah min dzalik, di barzahnya repot. Butuh doa banyak-banyak gitu ya. Nah di sana, sahabat-sahabat alam sana, kita nggak punya handphone untuk ngubungin teteh, kirim aku gitu. Misalkan ya, ngirim adik atau apa. Hanya betul-betul mengandalkan Allah Ta'ala. Siapa coba? Di situ. Nah sekarang begini, kalau di dunia ini kita nggak biasa komunikasi sama Allah Ta'ala dan mengandalkan Dia, di sana repot. Jadi pengandalan kepada Allah terus dari sekarang. Dari sekarang dibangun komunikasi itu. Si jiwa mulai bangun, mulai bisa membaca tandanya. Ya, dalam Al-Quran dikatakan seburuk-buruk makhluk itu orang yang ya diberi qalb tapi tidak berakal dengan itu. Jadi ada entitas lain, qalb, yang harus diaktifasi. Nah ini yang dimaksud dengan perjalanan bahwa Bani Israel itu harus masuk ke Korea. Korea itu qalb, menemukan Baitul Maqdis. Jadi kita diperintahkan untuk mengaktifasi qalb kita. Di dalam jasad kita itu ada pikiran, syahwat, hawa nafsu. Itu bawaan dari jasad. Tapi 120 hari kita tuh punya jiwa. Ditiupkan bersama ruh. 120 hari mingle. Tapi begitu jiwa masuk, dia berhadapan dengan jasad yang masih janin. Nggak bisa apa-apa. Jiwanya cerdas. Jasadnya begitu lahir cuman bilang bah. Dan dia menunggu si jasad akalnya naik. Dan puncak kematangan akal jasad itu di usia 40 tahun. Harusnya. That's the age when we can make sense of things. Kalau udah 40 ke atas, tidak ada kecenderungan mencari Allah. Make sense of things itu gini. Dia mulai melihat apa yang esensi dalam kehidupan. Apa yang paling penting. Nggak tertipu oleh pikiran syahwat dan hawa nafsu. Yang merupakan penyakit manusia. Sudah mulai mempertanyakan pimpinan, ya selama ini aku dipengaruhi oleh waham kehidupan, berupa khawatir hari esok. Seolah-olah kalau pekerjaan nggak ada, habislah sudah, anakku tidak bisa dinafkahi gitu. Itu kan jiwa yang belum diri akal yang belum naik tuh, belum dewasa. Atau syahwatnya menjadi komando. Semuanya senangnya bersifat material. Tentang yang bermerek lah, ini terus. Atau hawa nafsunya sangat berkembang. Kehormatan, harga diri. Takut dikatakan miskin. Takut dipandang gagal. Takut dibilang nggak keren. Takut dikatakan sebagai orang nggak punya gitu. Takut kalau dipandang sebagai orang yang nggak mampu. Jadi egonya digesek aja tuh kartu kredit, utangnya numpuk, nauzubillah, besar pasak daripada tiang, dia menggali lubang sendiri. Itu orang yang
Nauzubillah, ya di dunia jasadiahnya kelabakan. Nah, sekarang suluk itu membawa, lo bangun, ada yang namanya dunia qalb. Jangan hanya sibuk sama itu. Tanya, siapa Tuhan kita sekarang? Karena setiap manusia itu akan diatur oleh hal yang sangat bercabang-cabang di dalam dirinya. Sahabat-sahabat, yang namanya din, agama, as-sholatu imaduddin, ya kan? Awaludin ma'rifatullah, kita bicara tentang din, agama, kayak udah hatam gitu ya. Di mana sih letaknya agama itu? Agama itu letaknya di qalb. Din itu letaknya di qalb. Seseorang tidak akan dikatakan beragama secara hakikat, tidak akan selamat kalau di dalam qalbnya ada imam yang lain selain Allah. Sekali lagi, seseorang tidak akan dikatakan selamat dan menegakkan din selama dia masih berimam kepada sesuatu selain Allah. Selama masih ada sesuatu selain Allah yang mengendalikan dia, yang mendominasi, yang membuat dia berbuat atau mengambil keputusan. Makanya seruannya adalah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan din kita. Jadi ini kembali lagi ke qalb. Ini, jadi benar tuh, doa Agim bilang ada manajemen qalbu. Ya, itu bicara tentang qalb. Oke, supaya kita lihat Al-Qur'annya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini seruannya dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kami berfirman, masukilah negeri ini, Baitul Maqdis. Lalu makanlah dengan nikmat yang ada di sana. And here is the hint. Ini ya, kalau kita baca terjemahannya agak misleading. Saya baca terjemahannya. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Sambil membungkuk. Kebayang ya, masuki pintu gerbang sambil membungkuk gitu. Main kayak orang Jepang gitu, membungkuk. Tapi sahabat-sahabat, kalau kita lihat teks Arabnya, kita lihat nih. Wadkhulul bab gitu. Jadi masukilah pintu gerbang al-bab, wadkhulul bab sujada. Sujada. Teks aslinya bilang sujada. Sujada itu sujud. Mungkin sang penerjemah masukin pintu gerbang sambil sujud. Maksudnya ngesor gitu, menggelosor. Mungkin dia nggak kebayang kan secara rasional, memasukilah pintu gerbangnya sambil sujud. Gimana? Tapi teksnya sujada. Nah ini hati-hati, salah satu contoh kalau cuma baca terjemahan, nggak kena. Bisa miss. Karena kata utamanya adalah sujud. Jadi ini kita cerita tentang kalau mau masuk ke qalb, masukilah harus bersujud. And that makes sense dibanding membungkuk. Sujud itu posisi yang paling disukai, paling dekat antara seseorang dengan Allah Ta'ala kan. Dikatakan kalau kamu sholat gitu, lamakan sujudnya, dan di situ berdoalah begitu. Jadi the way up is down. Cara kita mi'raj untuk naik itu adalah dengan mensujudkan diri. Ketika sujud, si kepala rasio yang selama ini mendominasi kita, dan kita andalkan benar untuk menganalisa persoalan, mencari solusi, ditekan erat-erat ke atas tanah, direndahkan. Posisinya bahkan lebih rendah dari posisi dada, di mana qalb berada. Jadi qalbnya naik. Seseorang dalam posisi sujud, itu adalah sebuah simbol qalbnya mulai di atas. Jadi qalb berada di atas pikiran. Artinya apa sahabat-sahabat? Di dalam dunia suluk, kalau kita memasuki, I'm going to embark this journey, aku mau harus tekad begitu. Dan harus namanya tekad itu bisa luntur. Terus harus disemangati lagi, ayo kita mesti nyampe nih, qalbnya mesti nyala. Ayo mesti sampai ke the promised land, Baitul Maqdisnya gitu.
Kenapa kolb di atas pikiran, sujud? Karena dalam suluk, ya, dalam jalan taubat, banyak hal yang ada di luar logika. Artinya, kalau kita berazam, bertekad mau bersuluk, tapi pikiran kita masih mendominasi, pasti banyak kebentur. Pasti banyak masalah. Itu terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam diajari oleh Khidir alaihissalam. Pusing kan Nabi nih. Itu kan ceritanya suatu hari Nabi Musa berceletuk gitu bahwa aku seperti orang yang paling banyak berilmu gitu ya, kayak merasa sudah diajari Allah Ta'ala banyak. Terus kata Allah, tidak, masih ada orang lain yang lebih berilmu darimu. Kaget kan Musa. Tapi karena dia seorang pencari Tuhan, dia bertanya, di mana dia? Aku akan cari walaupun aku harus berjalan bertahun-tahun. Karena dia pengen belajar. Kalau ada orang yang berilmu, berarti dia lebih tahu tentang Allah, tentang sesuatu yang dia belum tahu. Itu kemudian di dalam surat Al-Kahfi, ya, ketemu itu Musa yang kemudian melihat kenapa Nabi Khidir memenggal anak kecil. Kan disuruh jangan nanya. Melubangi perahu, merobohkan tembok di rumahnya anak yatim piatu, doesn't make sense. All those things doesn't make sense. Semua seperti menyalahi syariat. Seolah-olah. Tapi itu atas perintah Allah. Kenapa sujud, sahabat-sahabat, sekali lagi memasuki gerbang kolb dengan bersujud. Kalau kita mau bersuluk betul ya, kuncinya banyak-banyak sujud. Dalam sujud, itu kita akan melihat dalam kehidupan terjadi hal-hal yang sepertinya merusak. Kehilangan seseorang yang dicintai, perpisahan, bangkrut, you name it. Sepertinya merusak fenomenanya. Di mana kebaikannya menurut si akal ini nih, si rasio. Makanya jangan cuma dipikir-pikir di sini, pecah, nggak akan kena. Dalam suluk, we learn to activate your heart. Caranya gimana? Banyak zikir, sholat benerin, sebisa mungkin di awal waktu, karena itu hal yang paling Allah cintai. Bahkan nomor pertama sebelum jihad fisabilillah. Bisa nggak? Kalau kita janjian sama rektor, bos aja, on time-nya bahkan 15 menit sebelumnya udah nongkrong. Kenapa kalau sama Tuhan semesta alam, hare-hare kalau kata orang Sunda ya, asal-asalan? Kan kita nggak butuh banget sebenarnya kan sama Tuhan begitu. Berarti, nah Allah akan cenderung sesuai dengan penyikapan kita. Kita mendekat satu langkah, dia sedepak. Kita mendekat, berjalan, dia berlari. Dengan kata lain, yang menghalangi rezeki, inspirasi, karunia-Nya turun ya kita. Kita yang masih nengok kiri kanan, masih tenggelam di dalam permainan dunia. Dan itu kadang kita nggak sadar. Karena waham kita, enggak kok aku zikirnya banyak, I'm good, I'm soleh. Tapi kemudian nanti suka diuji, kehilangan ini, itu, dikurangi aja. Ya, dibikin sempit dikit, hati deg-degan. Nah, level gemetarnya hati itu menunjukkan bahwa, oh ya Allah selama ini itu menjadi Tuhanku. Kenapa? Karena dia demikian mendominasi kita. Nah, so, kita sampai sini dulu. It's a time for sharing session. Silakan sahabat-sahabat. Ini bicara tentang masuk ke kolb. Ya. Silakan langsung di unmute. Yos. How are you? Silakan Teh. Kita gunakan momen yang ada untuk meraih ilmu dan kebaikan sebisa mungkin. Silakan. Mbak Dewi masih di Pakistan nih? Lagi di jalan. Udah pulang. Udah pulang? Aduh. Udah. Gimana, masih sakit perut nggak? Masih dikit nih, agak-agak oh my panas God. kayaknya. Acidnya. Semoga nggak dapet tipes tuh ya. Aduh jangan dong. Saya udah minum. Makanya. Udah minum ofloxacin. Oh, iya. So apa yang dipelajari?
Kan bersuluk tuh kemarin. Setiap perjalanan adalah perjalanan suluk. Sadar apa tidak. Tapi Allah di Lauh Mahfuznya udah bilang, Deo, kamu tanggal sekian sampai sekian Pakistan ya. Long before you were born. You were just ada arah ke situ tuh udah ditulisin. Apa yang belajar dari apa di situ? Apa yang menarik, Mbak Deo? Dari mana ya? Saya ngeliatnya banyak juga sih. Ada kalau yang nggak berhubungan dengan Pakistan ya. Nah, ini lanjutan dari apa yang saya ceritain di minggu lalu ya. Minggu lalu saya ikut nggak sih? Enggak deh, 2 minggu lalu. Yang tiba-tiba suami bilang, nggak boleh lagi kamu pakai dapur rumah untuk bikin makanan yang dijual gitu kan. Nah, saya nurut aja waktu itu karena saya pikir, ini Allah yang ngomong sama saya. Ya udah saya nurut. Dan lagi pula kan ya saya harus nurut ya sama suami. Karena saya pikir kalau saya nurut sama suami, ya nanti saya dapat reward gitu kan. Sebagai istri gitu. Ya udah. And it's true. Jadi dalam perjalanan setelah itu kan saya ke Pakistan beberapa hari kemudian. Terus saya berpikir, masa sih nggak ada cara untuk memproduksi tapi dengan cara yang legal gitu ya, dengan cara yang secara higienis terjamin dan kemudian saya tidak akan dapat masalah gitu kan. Saya searching aja, ternyata ada kira-kira 1,5 jam dari tempat tinggal saya itu ternyata ada yang namanya kalau di sini disebutnya cuisine professionnel partagée. Jadi ya itu apa sih isinya? Khusus untuk dapur profesional, untuk memasak. Dapur profesional yang co-working. Co-working kan ada co-working place. Ada kantor co-working. Tapi ini dapur profesional untuk co-working. Jadi orang-orang yang pengusaha UMKM yang nggak punya dapur profesional, nggak punya ini sendiri bisa menyewa gitu. Saya lihat ini biar paham nih, karena kan standar di Prancis tinggi banget ya. Jadi kalau mau memproduksi makanan itu ada standar tertentu. Ya, standar higienis. Betul kan? Kalau di Indonesia kan kompornya di bawah bisa ya. Nggak ada. Becek. Kalau itu benar-benar terjamin higienitasnya dan segala macam. Bahkan mereka punya alat untuk sterilisasi dan pasteurisasi gitu. Ya kan? Terus itu jadi membuat saya, mungkin Allah ngarahin saya ke sini, mungkin saya jadi nanti akan diberi ide untuk memproduksi makanan tertentu yang bisa saya produksi di situ. Nanti kalau saya udah bisa paham, nanti saya bisa tinggal hitung lah nanti bagaimana modalnya dan produknya apa. Dan itu related dengan apa yang terjadi ketika saya sampai di Pakistan, ya kan? We got food poison gitu. Iya. Betapa How rendahnya important the standar hygienic, betul. Betapa rendahnya standar higienis di sana. Bahkan ketika makan di hotel pun, ya mungkin kebetulan hotel yang kita datangi ini bukan hotel international chain ya, jadi hotel lokal gitu. Walaupun kita lihat orang-orang di restorannya itu mereka pakai penutup kepala kayak hairnet gitu dan segala macam, tetap aja mereka ada yang miss gitu. Jadi ketika kita makan salad, itu salahnya kita udah tahu salad lagi kan, kita nggak tahu itu mungkin ada salmonella di situ. Exactly. Saya punya teman orang-orang India itu pada nggak mau makan salad, karena mereka I don't know nyucinya ya kan, air apa. Jadi dari generasi ke generasi itu kamu bakal sakit kalau makan selak karena kontaminasi air entah yang mencuci dan lain sebagainya. Beneran. Dari airnya mungkin mereka pakai mayones bikin sendiri yang ada salmonellanya kan, dan nggak ditaruh di tempat yang bersuhu tertentu gitu. Ya tapi kita tumbuh di Indonesia udah biasa tuh ya kayak gitu-gitu, si abang bakso di SD nggak bersih. I just remember tukang bubur, mangkoknya tuh dicuci di ember air tuh. Satu, and then bubur, tukang bakso, dicuci di situ aja airnya, yes. nyampur sama yang lain, and at that moment we think that biasa aja, dan perutnya udah kebal gitu. Ya kita udah 10 tahun di Eropa ya, jadi manja nih flora dan faunanya. Jadi udah nggak biasa ya. Aku inget tuh ini ada Sally di sini si Uyos.
Dia suatu saat aku ke Indonesia, dia tahu aku suka tutut. Tutut. Waduh. Wah, ada seruput-seruput enak kan? Dia kasihlah aku. Tutut dari mall. Ya, biasanya nggak apa-apa makan. Malamnya wow, mulus. Iya, itu dia. Jadi Udah nggak biasa iya. lagi. Iya Oh ya. my God. Ini Ya, detik ini saya baru cuma sadar biasa tuh aja. Teh. Detik ini saya Apaan? baru sadar, oh itu ya kenapa Allah melarang saya. Udah, kamu kalau mau mengembangkan bisnis, Ah, stop dengan cara seperti itu. Coba wow. dengan cara yang seperti ini, Jadi ada mungkin hikmahnya nanti ya. ada Awalnya imahnya agak ya. kesel kan? Kesel gitu. But it's good that Tapi you have your own place, isn't it? Jadi kayak ke kantor gitu. iya, Sejam jadi daripada setengah. saya pakai rumah saya sendiri, atau mungkin saya harus Ah. nyewa tempat yang mahal, ini ada tempat yang co-working, dan itu saya dapatnya itu ketika saya Google, saya dapat dari website ini apa di sini namanya itu Chambre de Métiers et Artisanal, itu semacam institusi pemerintah yang apa ya menaungi UMKM, kayak kalau mungkin di Jakarta itu Hmm. Jakpreneur gitu ya, kayak gitu. Gitu Jadi ya. Itu itu kata ada Della di Indonesia juga ada dapur umum untuk UMKM. bagus Jadi bagus itu, yang yeah, mau that's dapat good. sertifikat halal dapurnya Iya, harus profesional. It's good iya ya. iya, memang Kata Mbak memang Tini di Paris juga lagi banyak bagus. tuh kayak gitu. Di Paris memang lebih banyak Teh, Co-working. karena saya di kota kecil, ya di desa kecil lah, emang 5 jam jauh dari Paris, jadi saya Iya, nyari-nyari. iya, iya, alhamdulillah. So your Mm-mm, trip makin menguatkan that shift mm-mm. ya. Jadi Sekarang itu kan sebelum pergi ke Pakistan tuh kejadiannya sebelum banget perginya ya saya kan? ngambek dulu sama suami kan, aduh gimana nih Iya, kalau iya. nggak lebih lanjut, kita baru mau berangkat lagi. Ternyata di situ Ada dikasih icip-icip hikmahnya. gini loh. Kalau iya makanannya Mm-mm. mesti wah, alhamdulillah. Jadi sudah Iya, tersenyum sekarang. udah dong. Nah, udah. Tinggal nih meringis-meringis dikit nih, sisa-sisa lah asam lambung, kira-kira minum apa ya Teh? Iya, iya, iya. Udah istirahat dulu deh, istirahat. Masih jet lag mungkin juga. Ya. Jet lag. Thank you Ya, ya. iya sama-sama Mm-mm. Teh. Itu dari Mbak Dewi. Jadi bagaimana hal-hal yang terjadi keseharian ya. Kadang kita komunikasi dengan pasangan, ada yang nggak berkenan gitu, ada yang bikin kesel. Nah itu tuh hal-hal seperti itu sahabat-sahabat mesti dicermati. Kenapa kesel? Kenapa tersinggung gitu ya? Kadang-kadang kalau kita telusuri, sebenarnya yang dia katakan kalau boleh rasional ya, misalkan kepala dingin melihatnya yang dia katakan benar, tapi kenapa kok aku emosinya naik gitu. Jadi apa itu yang harus digali? Ada luka-luka masa lalu kadang-kadang ya yang belum sembuh. Ada trauma-trauma masa lalu yang masih harus dirumat gitu, yang masih harus diobati. Kalau luka tuh masih basah gitu ya, belum sembuh. Nah itu apalagi kalau sampai infeksi gitu ya, sampai kemana-mana. Nah, inevitably sahabat-sahabat kita dalam menaungi kehidupan, ada jejak-jejak luka-luka secara emosional yang terbentuk oleh upbringing, lingkungan, dan lain sebagainya. Luka di mana kita belum sempat memproses itu dengan baik, dan kita bawa berlari gitu. Nah, kadang Allah memperhatikan lagi, mengingatkan kita tentang itu, karena bagaimanapun sebenarnya Allah tidak mau melukai seseorang, tidak ada. Tidak akan menzalimi bahkan sezarah pun nggak ada. Tapi ketika kenyataannya dia terluka, apa yang terjadi di sana? Ada gap, kolbnya belum teraktivasi ya. Si pikirannya cannot comprehend gitu, nggak bisa memproses itu semua. Kadang dia nggak mau menghadapi itu, kemudian udah menyibukkan diri dengan apa. Tapi tidak dihadapi, tidak disembuhkan. Kadang orang cenderung mencari pelarian, so they don't feel pain. Sakit karena ditinggal, sakit karena perpisahan, sakit karena dikecewakan gitu ya. Itu hal-hal yang sebenarnya harus dihadapi lagi sampai dia sembuh. Jadi kebanyakan orang itu lebih kepada strategi melarikan diri dari battlefield dan ya just to numb the pain. Ada cara orang untuk numb the pain dengan kerja sampai lupa, tahu-tahu tidur. Besoknya kerja sampai tidur. Karir gitu ya. Karena dia tahu ada satu sisi yang dia nggak mau ngelihat.
Jadi dia sibukkan sedemikian rupa dalam satu sisi, but eventually that person knows that eating up inside gitu. Kayak kanker, nauzubillah, memakan dirinya. Karena dia merasa dikejar-kejar oleh sesuatu, dihantui oleh sesuatu. Kadang mimpi buruk. Kadang itu yang bikin sholat jadi nggak khusyuk gitu. Karena itu muncul ketika kita dalam sholat, harusnya no gitu ya. Muncul. Itu semua hantu-hantu itu. Ya, kita lebih takut sama hantu di luar gitu. Ya, tapi hantu dalam diri kita berupa ya itu yang sebenarnya harus kita sembuhkan, karena itu yang membuat kita tidak happy, tidak damai, tidak bersuka cita menghadapi takdirnya. Jadi perjalanan Bani Israel ini, sahabat-sahabat, ini dari Mesir ke Kanaan, ini sebenarnya sebuah seruan dari Allah Ta'ala, hey, temukan surgamu, sebagaimana Adam dan Hawa pernah di surga. Apakah secara fisik Bani Israel masuk surga pada saat itu? Tidak. Karena mereka mestinya tinggal di Yerusalem, but that is a symbol bahwa walaupun kita tinggal di bumi, tapi kita mesti hidup bagaikan di surga. Bukan berarti our imagination of surga adalah leye-leye di pinggir pantai, nyanyi-nyanyi, sunbathing, atau itu mah surga syahwat. Gini, nggak ada nabi-nabi, para wali Allah hidup tuh ya, wow, berjibaku. Kenapa? Dia mencurahkan apa yang ada ya di dirinya untuk yang lain, untuk beramal, secure jalan ke alam berikutnya. Yang dimaksud surga itu begini, walaupun ujiannya banyak, tiap hari ada terus, walaupun penderitaannya banyak, ada aja yang bikin hati gitu ya, makan hati, tapi bagai di surga. Seperti Ibrahim alaihissalam dikelilingi api akan dibilang oleh Allah Ta'ala, api dinginlah. Itu. Makanya begitu masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis atau Baitullah, dalam bahasa Alkitab tuh Betel gitu ya. Apa yang disuruh dikatakan pada Bani Israel? Bebaskan kami, freed us. Yang dibebaskan tuh supaya kita nggak ada beban pikiran ya, yang nggak perlu, beban-beban syahwat yang selalu nempel, bikin kita craving terus gitu. Yang seolah-olah, aduh kalau aku nggak makan ini, aku nggak enak gitu ya, kayak kalau aku nggak punya ini, sedih. Itu kan beban. Kita nggak bebas, kita diperbudak oleh pikiran kita, syahwat kita, hawa nafsu. Itu semua dalam suluk dilepas satu-satu. Suluk, in other way, is the path to our freedom. Pengen jadi bebas, lepas, ringan, no pressure, gitu. Bagaimana dia teh belum? Dan ya, so what, I try, I do my best. Tapi kalau nggak bisa, gimana tuh yang lain udah gini, udah ya biar aja, itu kan orang lain. Aku adalah aku. So you have to be pede gitu dengan dirimu. Jadi kita dan orang lain itu dua entitas yang berbeda. Biarin yang lain, si itu udah nikah, udah dapat kerjaan ini, udah dapat posisi ini. Ya monggo, alhamdulillah, I'm happy for you. But I'm happy with where I am. I'm happy with what I am gitu. I am enough. Kalau kita merasa hidup kita cukup, today, this moment, dan kita akan berjalan dari saat ke saat ya. And that's the ultimate freedom. Jadi yang bikin kita tersiksa itu terlalu banyak keinginan, pikiran yang bercabang-cabang, terlalu jelimet kayak Medusa gitu. Itu jadi beban dalam kehidupan. Aduh, aku salah ya, gini. Terus merenungi, meratapi nasib barijeng, kehidupan akan begitu terus. Nah, kita tuh sahabat-sahabat harus bebas dari beban-beban yang unnecessary, nggak perlu banget. Itu sesuatu yang tidak hak. Nah, kita harus mengingat
bahwa itu adalah neraka-neraka kehidupan. Hanya ketika kita berjalan dalam sebuah jalan yang bukan urusan kita, bukan jati diri kita, beban kehidupan itu akan makin menghimpit dan merasa. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, setiap orang dimudahkan untuk apa dia dicipta. Terima aja. Alhamdulillah ya Allah, saya bagiannya adalah ngurus anak-anak, titik. Aku akan jalani. Alhamdulillah ya Allah, aku bagiannya ngurus kucing. Aku jalani. You name it. Yang ada di depan itu diagungkan. Itu caranya. Tapi kan manusia pengen ingin kelihatan jagoan. Wanita career. Hebat. Banyak bukunya. Banyak achievement-nya, masuk ke majalah, gayanya gini, di foto. Woman of the Year, kan itu syahwat. Kalau dimudahkan, by all means, go ahead, do it. Clap. Tapi kan nggak semua bisa begitu. Kan nggak mungkin ngotot-ngototan. Jadi, sahabat-sahabat, yang namanya bahagia itu udah nggak kemana-mana. Di titik, di bumi di mana kita berpijak, we have to find that source, spring of happiness. Kalau enggak, sholatnya belum tegak. Zikirnya belum lurus. Wallahu alam. Teh Yan, silakan terakhir. Mau enggak Teh? Ya, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Sedikit sharing testimoni aja mengenai yang tadi membiasakan diri berkomunikasi dengan Allah supaya nanti di barzahnya juga dimudahkan insya Allah. Jadi ada satu nasihat dari Teh Tessa yang saya pegang betul di awal pagi itu, yang doa Rasulullah yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dan tidak menyerahkan kepada diri sendiri gitu. Testimoni dari saya itu ya setelah dijalankan setiap harinya gitu Teh, itu dalam menjalani hari itu pilihan yang Allah hadirkan itu dikerucutkan gitu. Gimana contohnya? Jadi si Ade. Kalau biasanya kan kalau apa namanya misalnya ngedengar azan gitu ya, kemudian pilihannya adalah sholat sekarang atau masak dulu atau nyuci jemur baju dulu atau gimana. Nah, kalau sekarang dikerucutkan aja gitu, jadi Allah and other thing gitu. Pilihannya cuma itu aja, Allah atau yang lain itu aja. Nah, begitu saya pilih Allah, itu kedepannya makin dimudahkan lagi. Masya Allah. Untuk kecil itu dalam berwudu ya Teh, tiba-tiba Allah hadirkan gitu. Gosok gigi enggak? Siap wudu itu. Gosok gigi enggak? Terus saya itu kan pilihannya kalau gosok gigi Allah suka. Ya, sunnah. Rasulullah ajarkan kan. Betul. Kalau nggak gosok gigi juga toh nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya ya. Juga. Tapi saat itu pilih Allah gitu. Gosok gigi. Kemudian di kejadian walaupun agak sedikit repot ya, extra effort kan. Iya. Tapi buat effort, Allah. Ya, betul. Yang penting I'm sure Allah gonna love it. Terus begitu ini baju kayaknya tadi kotor. Apa namanya? Tapi nggak najis, which is okay, mau sholat juga. Tapi ganti baju atau enggak gitu kan? Kalau saya ganti, Allah must be more happy. So I just change my clothes. Nah itu yang kecil-kecil kayak gitu kan. Definitely, yes. Kedekatan dengan Allah tuh betul-betul kerasa jadinya. Makin dimudahkan. Itu aja sih testimoninya. Semoga alhamdulillah inspirasi ya buat ini teman-teman menjalankan juga gitu. Amin. Ya itu Allah juga yang menginspirasikan itu. Ingat ya, ketika kita punya keinginan untuk mendekat kepada Allah, ketika kita tiba-tiba ya Allah aku rindu padamu, you know, the beginning awalnya adalah karena dia rindu kita duluan. Kita makhluk tanpa entitas yang nggak bisa tiba-tiba merindui sesuatu. Daya itu muncul karena kita ketarik oleh sang perindu. And that's what make it beautiful. Jadi hal-hal kecil seperti itu ya, itu diawasi tuh.
Aku juga punya ini tuh, biasanya kalau bangun tidur, kan langsung ngecek HP. Terutama WhatsApp, takutnya ada berita apa dari Indonesia apa. Tapi aku pikir-pikir, kok aku kayak kan aku bangun tidur tuh berdoa alhamdulillahilladzi ahyan. Terima kasih Allah masih dikasih usia. Terus lihat HP kayaknya agak kurang beradab. Jadi aku sudah membiasakan nggak ngecek HP dulu. Wudu, sholat, yang lain bisa nunggu. Dan semoga Allah melihat itu sebagai upaya I put you first, gitu. You're my priority. Nanti setelah itu saya lihat yang lain. Nah, hal seperti itu semoga menjadi sebuah, ya kadang ya jangan salah loh, hal-hal kecil yang kita anggap kecil tuh bisa melontarkan kita terhadap ya sebuah karunia tertentu yang kita beyond our imagination. Kan kita ingin dekat ya, kita ingin dekat dengan dia, tapi nggak tahu gimana caranya. Ya lewat hal-hal seperti itu. Jadi tangga ke langit itu sahabat-sahabat nggak jauh. It's around us, sesuatu yang sangat dekat. Ya, dengan bismillah. Kita mau masuk mobil nih ya. Jangan langsung nyalain ring langsung maju, jangan. Masuk sebelum start gitu ya. Mursyid saya tuh sebelum start berhenti dulu. Kayak mau makan, doa. Bismillah. 10 detik. Bismillah. Nyetirnya lebih enak. Dilindungi. Kalau nggak nabrak kan ditabrak. Begitu. Atau nggak mogok. Ada aja namanya perjalanan tuh resiko. Ya kita bersuluk nih berjalan, resikonya banyak. Bisa kecelakaan dari kiri, kanan, depan, belakang. Jadi biasakan jeda itu ya sebelum mulai kerja nih di depan laptop pagi-pagi. Jangan langsung ring buka. Bismillah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penghulu doa tuh. 1, 2, 3 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil kopi nih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Semua hal bismillah. Kalau udah terbiasa, biasakan itu jadi karakter. Itu yang kita menyeru-nyeru Allah, memanggil-manggil. Supaya nanti di alam barzah kita sendiri udah biasa manggil Allah, jadi nyaring. Udah deket. Kita nggak akan feel alone. Bahkan mulai dari sini. The reason we feel lonely because kita nggak sadar kehadirannya ada, while dia selalu ada. Lebih dekat dari urat nadi. So, yes, please. Kembali kepadanya dengan sukacita. Semoga kita bisa mulai mengaktifkan qalb. Ingat memasuki bab ya. Kota itu dimasuki dengan sujud. Jadi banyak-banyak sujud sahabat-sahabat. Selain sujud secara fisik dalam bentuk sholat, hati juga harus sujud. Jangan terlalu mengagungkan dan mengandalkan pikiran. Harus dipakai, namanya rasional harus dipakai. Tapi dalam suluk, remember, banyak hal yang di luar dugaan. Rasio bilang 1 tambah 1, 2, ya diajarin begitu. Di ilmu Allah, 1 tambah 1 bisa 700. Bisa minus 1000. Kita nggak tahu. Nah, memang ketidaktahuan itu menjadi karakteristik pejalan. Kan dalam surat Al-Baqarah, ayat-ayat awal dikatakan, harus beriman kepada yang gaib. Ya, kalau orang beriman itu kedamaiannya adalah ketika dia menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Begitu. Semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang kembali dengan tenang, nafsu mutmainnah. Ya. Semoga bermanfaat juga sharing hari ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih di sini. Terima kasih Pak Bu Agung, Mbak Maya, Mbak Eli, ya Bu Eli, Yos, terima kasih ya Mbak Ade. Pamit dulu. Terima kasih, Teh Assalamualaikum Tessa. warahmatullahi wabarakatuh.